Nah, kita masuk ke topik underlying. Tadi kan ini menjadi satu isu yang sering banget jadi bahasan terkait dengan keharaman kripto. Karena nggak jelas nih underlyingnya apa. Oke. Nah, sebenarnya ini apa sih underlying kripto ini? Jadi konsep underlying itu kan berasal dari sesuatu yang namanya paper asset. Iya. Paper asset adalah kertas yang merepresentasikan hal tertentu. Jadi kan paper asset tertua itu adalah satu sertifikat emas Ya. yang merupakan kayak kalau sekarang kan ada banknote ya. Banknote kan Ya. asalnya kan dari emas yang disimpan di bank terus dikeluarkan sertifikatnya. Itu kan paper asset tertua. Karena itu di zaman Umar sudah ada. Iya. Nah, yang kedua adalah saham. Saham itu tahun 1600-an sudah diperdagangkan. Dia adalah paper asset representasi dari kepemilikan perusahaan. Iya. Makanya disebut harus ada underlying-nya. Nah, sebagian kripto itu memang dia masih membutuhkan underlying karena dia masih paper asset. Contohnya adalah tokenized Tesla stock misalnya. Oke. Jadi tokenized Tesla stock itu saham Tesla yang ditokenizekan, Tokenkan, ya. yang dikriptokan. Nah, itu underlying-nya saham Tesla, Ya. gitu kan. Simple lah, semua orang juga paham konsep Ya. itu mudah lah. Ada yang misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan proyek pertanian ditokenkan, dipecah-pecah jadi beberapa token. Nah, itu juga underlying-nya jelas kan. Apa namanya lahan tersebut. Tapi ada aset lain yang punya jenis tipe ya bahasanya ya. Underlying yang berbeda atau bahkan dia tidak punya underlying karena dia hard asset itu sendiri. Contoh misalnya adalah kita bicara Bitcoin. Bitcoin menurut saya itu hard asset, bukan paper asset. Jadi kalau paper asset kan representasi dari sesuatu, kalau hard asset nih aset benerannya. Gitu kan. Kalau misalnya sertifikat emas tadi paper assetnya sertifikatnya, hard assetnya emasnya. Emasnya, gitu iya. kan. Nah, kalau saya Bitcoin itu bukan representasi, nggak perlu menjadi representasi di hal Apapun, lain. iya. Tapi Bitcoin itu sudah menjadi hard asset itu sendiri. Oke. Di mana ininya fungsionalitinya ada di jaringan Bitcoinnya. Kan untuk masuk ke jaringan Bitcoin kita butuh koinnya Bitcoin. Iya. Gak bisa kita ngakses Bitcoin tanpa jaringan. Gak bisa kita ngakses jaringan Bitcoin tanpa ada koin Bitcoinnya. Iya. Maka dia sudah jadi satu tuh secara ini dengan jaringannya gitu. Maka dia tuh the hard asset dia sendiri gitu. Nah, kalau begitu juga misalnya dengan Ethereum gitu ya. Orang bisa nggak orang mengakses sesuatu di Ethereum tanpa menggunakan koin Ether? Nggak bisa. Bisa, iya. Simpelnya kan gitu kan. Nah, itu menurut saya adalah hard asset yang punya utilitas sendiri. Nggak perlu dia merepresentasikan apapun karena dia sendiri sudah berfungsi gitu. Iya.